Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat siang sahabat semua dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya pada channel Pondok Pesantren Rawdatul Mubtadi'in Al-Anwar Putri, yang pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi seputar ulumul qiraat atau ilmu-ilmu baca Al-Quran. Setelah sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah rampung dalam membahas tentang ilmu tajwid yang dispesifikasi oleh bab sifatul huruf. Nah, ini kita akan langsung mempelajari tentang ilmu-ilmu qiraat baca Al-Quran. Ilmu qiraat di sini bukan ilmu untuk memperindah lagu, bukan ya, bukan yang selama ini kita pahami ada yang namanya lagu bayati, ada yang namanya hijaz, nihawan, syikah dan lain sebagainya, bukan. Jadi ilmu qiraat di sini adalah ilmu tentang tata baca Al-Quran, bukan tahsin ya, tentang tata baca Al-Quran. Nah, kenapa ilmu tentang makhrijul huruf saya skip? Karena kalau untuk makhraj itu insya Allah baik itu dalam metode pengajarannya, praktiknya, penerapannya, materinya itu di mana-mana juga sudah banyak dan sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan untuk sifat huruf itu kan masih banyak orang yang keliru dalam penerapannya, bahkan masih banyak juga orang yang sama sekali tidak menerapkan sifat huruf, padahal antara makhraj dan sifat itu berkesinambungan. Dua-duanya merupakan faktor yang penting sekali untuk menjaga kesohihan bacaan Al-Quran kita sehari-hari. Ini kita masuk ke dalam teori tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini ya ilmu baca Al-Quran. Kalau kita pernah mendengar ada yang namanya qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah ini adalah metode pembacaan Al-Quran yang terbagi ke dalam 7 macam cara yang masing-masing diriwayatkan oleh atau metodenya itu dicetuskan oleh imamnya masing-masing, imam qiraat yang 7 yang nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, itu yang dinamakan ilmu qiraat. Nah, kebetulan di Indonesia, di negara kita khususnya, yang kita pakai itu adalah qiraatnya Imam Asim, riwayat Hafs, yang diriwayatkan oleh Hafs. Sebab Imam Asim ini kan memiliki 2 perawi, yaitu Imam Hafiz dan juga Syu'bah, Hafiz dan Syu'bah. Tapi yang kita pakai itu riwayatnya Hafiz. Jadi nanti setiap imam qiraat yang 7 ini masing-masing memiliki 2 orang rawi. Setiap 1 orang rawi nanti memiliki 1 orang thorik. Ini mengenai ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat itu sendiri berangkat dari dulu. Ya, dulu pernah ada kisah yang datang dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, sahabat Umar bin Khattab yang memprotes bacaan salah satu sahabat yang lain ketika menjadi imam sholat. Beliau itu marah, kenapa bacaan dia kok tidak sama dengan bacaan yang saya pakai, padahal bacaan yang saya pakai itu bersumber dari Rasul. Pada akhirnya sahabat tersebut dibawa oleh Sayyidina Umar menghadap Rasul. Tadinya untuk dipertanyakan, ya Rasul, ini sahabat ini membaca Al-Quran ketika tadi mengimami sholat dengan cara begini salah, tidak sesuai dengan apa yang kau ajarkan kepadaku, kata Sayyidina Umar. Pada akhirnya di sana Rasulullah menyuruh dua-duanya untuk membacakan Al-Quran dengan metode masing-masing yang mereka pakai, baik Sayyidina Umar maupun sahabat satunya lagi ini membacakan Al-Quran dengan metode mereka masing-masing, dan kedua-duanya itu dibenarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kata Rasul, Al-Quran atau wahyu Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, jumlahnya itu ada 7 huruf.
Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa asal muasal munculnya qiraat sab'ah itu dari kejadian tersebut. Ya, dari kejadian tersebut yang dikuatkan oleh hadis. Ya, di sini ada hadis Rasul yang berbunyi an Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Nah, yang mana di sini Jibril telah membacakan Al-Qur'an kepadaku, kata Nabi, kepadaku dengan 1 huruf, maka aku memohon kepadanya agar ditambah. Kemudian Jibril menambahnya hingga sampai 7 huruf. Nah, kenapa waktu itu Nabi Muhammad istilahnya itu negosiasi ya kepada Jibril untuk memberikan bacaan Al-Quran sebanyak 7 huruf, 7 metode. Sebab Rasul sendiri sadar bahwa umatnya itu bermacam-macam. Umat Nabi Muhammad itu ya dulu bermacam-macam, tinggal di berbagai daerah, bahkan berasal dari beberapa kabilah. Beberapa kabilah tinggal di beberapa daerah yang pastinya dialek bahasanya itu juga berbeda-beda. Makanya Rasul ini ingin membumikan Al-Quran dengan cara yang kira-kira mudah untuk difahami oleh mereka di tempatnya masing-masing. Nah, makanya lahirlah qiraat yang 7 atau qiraat sab'ah. Tapi ini menurut sebagian pendapat ulama. Kalau menurut pendapat yang lebih masyhur lagi, adanya qiraat sab'ah itu berasal dari kisah bahwa dulu Al-Quran itu kan mulai dibukukan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, semuanya dikumpulkan, lembaran-lembaran mushaf dikumpulkan, bahkan ditulis ulang dari para hamilul Quran, ya, para penghafal Quran, ditulis ulang sampai akhirnya dibukukan. Nah, lahirlah sebuah Al-Quran dengan disebut metode Rasam Utsmaniyah. Rasam Utsmaniyah ini adalah penulisan yang dibakukan pada zaman Sayyidina Utsman dan ibaratnya itu dicetuskan oleh Sayyidina Utsman itu sendiri. Nah, Al-Quran Rasam Utsmaniyah itu dulu dibuat 7 buah naskah. Kalau sekarang mungkin dicetak menjadi 7 eksemplar. Nah, ini oleh Sayyidina Utsman itu dibuat menjadi 7 naskah, yang mana ke-7 naskah itu disebarkan ke 7 wilayah besar Islam, 7 daerah yang mayoritas sudah tersentuh oleh penyebaran agama Islam. 7 di sini yaitu Mekah, Syam, sekarang Syria, Mekah, Syria, Yaman, Bahrain, Kufah, Basrah. Kufah dan Basrah itu kalau sekarang masuk ke Irak ya. Kufah, Basrah, kemudian Madinah. Tapi salinannya itu disimpannya di Madinah. Nah, jadi yang 7 naskah ini dibagikan ke Mekah 1, Syam 1, Yaman 1, terus Kufah 1, Basrah 1, Bahrain 1, apalagi Madinah. Kalau Madinah ya jelas salinannya disimpan di situ. Nah, pada akhirnya oleh ulama yang masuk ke dalam jajaran tabi'in tuh nanti diambil perwakilan dari masing-masing negara, diambil dari Mekah 1, dari Kufah, dari Basra. Bahkan kalau dari Kufah itu diambil 3 perwakilan ya, 3 perwakilan dari Kufah yang kesemuanya itu terbentuk ke dalam barisan para imam qiraat sab'ah, para imam qiraat sab'ah. Nah, kemudian selain itu pemilihan 7 imam qiraat sab'ah itu juga merujuk kepada makolahnya Imam Syatibi yang mengatakan bahwa takhayyuruhum nuqaduhum kullabari' wa laisa 'ala qur'anihim muta'akkila. Nah, ini ya, jadi kata Imam Syatibi itu beliau semua yang terpilih menjadi imam qiraat yang 7 memiliki keutamaan, pertama keutamaan ilmu, yang kedua keutamaan di dalam beramal, kemudian ketiga keutamaan di dalam zuhudnya, dan yang keempat beliau semua walaisa ala qur'anihi muta'akkila, ya jelas bukan termasuk orang yang suka menjadikan Al-Quran sebagai media untuk mencari harta. Ya, sebetulnya imam qiraat yang lain-lain juga yang tidak masuk ke dalam 7
imam kiroat ini sama, bukan tipe para ulama yang suka menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk mencari dunia, mencari harta, bukan. Akan tetapi di sini kan namanya juga ada tafdil ya, pengunggulan. Jadi dalam segala hal itu pasti akan ada yang lebih unggul, akan ada yang diungguli, dan akan ada yang mengungguli. Namun pada dasarnya itu semua memiliki prinsip yang sama. Ini alasan lain kenapa dipilih 7 imam kiroat. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam ilmu kiroat ini sendiri. Yang pertama harus kita pahami di dalam masalah ilmu kiroat itu adalah syarat-syarat qori. Qori itu adalah para pembaca Quran. Pembaca Quran termasuk kita yang setiap harinya membaca Quran, itu namanya qori. Nah, supaya bacaan Al-Quran kita ini paripurna, sempurna, kita harus mematuhi syarat-syaratnya. Di antaranya mana? Di antaranya yang pertama, mengetahui rukun Al-Quran, yang nanti kita akan bahas terpisah, yang namanya rukun Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengetahui imam rawi dan juga torik, mengetahui imam kiroatnya yang kita pakai itu siapa. Metode bacaan Quran yang kita pakai itu dari kiroatnya siapa. Nah, kita harus tahu. Kemudian rawinya juga harus tahu, sebab misalkan kita di sini memakai kiroatnya Imam Asim riwayat Hafiz. Nah, kita harus tahu Imam Asim, kiroatnya Imam Asim yang kita pakai itu lewat rawi siapa, Hafiz atau Syu'bah. Nah, ini harus tahu. Yang ketiga torik ini nanti menjadi penyambung lidah dari para rawi. Jadi setiap satu imam memiliki 2 rawi, setiap rawi memiliki 1 torik. Itu yang pertama, syarat-syarat ilmu kiroat. Qori ya, syarat-syarat qori. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami itu adalah rukun Al-Quran, yang tadi saya terangkan pada syarat nomor pertama. Rukun Al-Quran. Rukun Al-Quran itu menurut Imam Al-Jazari ini salah satu pakar ilmu kiroat yang cukup terkenal, yang bahkan salah satu kitabnya sering kita pelajari yang dinamakan Kitab Jazariyah. Menurut Imam Jazari bahwa rukun Al-Quran ini ada 3, sebagaimana yang beliau tuangkan di dalam nadhom karangannya, fakullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu fahadhihi thalathatul arkan. Nah, ini jadi kata Imam Ibnul Jazari rukun Al-Quran itu ada 3. Yang pertama harus sahih sanadnya. Sahih sanad di sini berarti sanad bacaan Quran kita itu harus yang sampai kepada metode yang Rasulullah ajarkan. Harus sahih sanadnya. Yang kedua, cocok dengan tata bahasa Arab. Sebab Al-Quran itu turun dari awal sampai akhir itu turunnya kan di Jazirah Arab. Selama 23 tahun, kurang lebih 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang ketiga, tidak menyalahi Rosam Utsmaniyah, yang tadi sudah saya terangkan. Rosam Utsmaniyah itu adalah penulisan Al-Quran yang dibakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan dulu pada masanya. Itu namanya Rosam Utsmaniyah. Nah, ini 3 rukun di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang harus kita ketahui juga di sini adalah macam-macam kiroat. Kiroat itu terbagi 3. Ada yang mutawatir, ada ahad, dan ada syadz. Ada kiroat mutawatir, ada kiroat ahad, ada juga kiroat yang syadz. Kiroat mutawatir itu apa? Yang tadi, yang memenuhi syarat, yang memenuhi rukun Al-Quran yang 3. Sanadnya sahih, cocok dengan tata bahasa Arab, dan tidak menyalahi Rosam Utsmaniyah. Itu namanya kiroat mutawatir, yang pada akhirnya terseleksi menjadi 7. Nah, sedangkan kiroat ahad itu adalah kiroat yang sanadnya sahih, namun masih menyalahi kaidah bahasa Arab dan juga menyalahi kaidah Rosam Utsmaniyah. Itu yang ahad. Yang ketiga ada yang dinamakan syadz, kiroat syadz. Kalau syadz di sini adalah kiroat yang sanadnya saja sudah tidak sahih, dianggap tidak sahih,
bahkan juga menyalahi tata bahasa Arab dan menyalahi metode Rosam Utsmaniyah. Nah, jadi intinya qiraat itu kan dulunya itu ada 14. Makanya ada yang disebut qiraat arba'ah asyar, ada yang disebut qiraat asyarah, ada yang disebut qiraat sab'ah. Pada awalnya 14, kemudian diseleksi lagi menjadi 10, diseleksi lagi menjadi 7. Nah, jadi pada akhirnya ternyata yang mutawatir itu jumlahnya ada 7. Nah, jadi kesimpulannya qiraat yang mutawatir itu semuanya ada 7 yang nanti akan kita pelajari di sini, yang kita maksud dengan qiraatus sab'ah. Nah, insya Allah untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan masuk ke dalam materi tentang qiraat sab'ah itu sendiri, yang dimulai tentang permasalahan imamnya, rawinya, dan juga thoriqnya. Siapa saja imamnya? Yang 7 itu dari setiap imam siapa saja rawinya, dan dari setiap rawi siapa saja thoriqnya. Untuk kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bi barakati umil Qur'ani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal